بسم الله. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه والذرية أجمعين، ثم الفاتحة إلى روح جميع من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمستنفين المخلصين من جميع مشاهدة ورحمة للعالمين والملائكة المقربين، ثم إلى روح جميع أهل القبور والمؤمنات والمسلمين من مشارق المغربية، وخصوصا إلى روح عثمان بن حسن بن أحمد الشيخ الحضري، وإلى روح ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجداد جداتنا ومشايخنا ومعلمنا أجمعين. إن الله يغفر لهم ويعلي درجات الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزب يرزقنا محبتهم ويدفن من لدهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة ولا حساب ولا عذاب، وعلى كل ما نوى به سلفنا صالح وإلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. استعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Sadaqallahul azim. Para bapak, para ibu, hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua sampai detik hari ini masih mendapat limpahan rahmat karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sampai detik hari ini masih diberi pinjaman umur, di mana kita semua tahu betapa banyak orang-orang yang terpapar di rumah sakit, mereka yang menderita sakit yang mana bisa nafasnya Senin Kemis, ya ada juga hitungannya mungkin tinggal beberapa hari umurnya mau diambil oleh Sang Pencipta. Kita semua syukur alhamdulillah masih dalam kondisi sehat walafiat. Berkat kita hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu di bulan Ramadan ini, kita semua berdoa semoga kita semua selalu diberi panjang umur, semoga kita diberi berkah dalam umur kita dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada bala, dimudahkan segala urusan kita, diberi panjang umur, jauh daripada segala kesulitan. Dan kita semua juga berharap, berdoa semoga semua amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan toh kalau tahun ini di antara kita ada yang meninggal dunia, kita semua berharap semoga kita semua meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin sekalian kan Allah Subhanahu wa taala, berawal daripada Bismillahirrahmanirrahim disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Disebutkan qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apa kata Allah? Ini firman Allah, dari yang bahasa kasarnya yang mengucap itu Allah, bentuknya firman Al-Qur'an diwujudkan dalam Al-Qur'an. Jadi kalau kita kembali ke dealer itu, kalau dealer mengeluarkan sepeda motor itu ada buku petunjuk, buku pedoman namanya,
ya buku pedoman dari produk itu. Nah, kita hidup di dunia, pedoman hidup kita Al-Qur'anul Karim. Hari ini kita dengarkan satu ayat daripada beberapa ayat dalam kandungan Al-Qur'an dalam surah Kahfi. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apa ujar Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, ya, katakan kepada siapa? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Jadi kepada umatnya, katakanlah wahai Muhammad, maukah kalian aku sampaikan kepada kalian siapa orang-orang yang rugi di dalam amalnya? Artinya apa? Ia berbuat baik, tapi nggak ada amal, nggak ada pahalanya, nggak ada. Nah, kita ini termasuk nggak di antaranya? Sudah berbuat yang baik, tapi nggak ada nilai pahalanya, nilai yang ditulis oleh Allah nggak ada. Nah, ini apa? Apa masalahnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang berbuat sesat dalam usaha mereka di dunia ini. Itu sudah ada gambarannya. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu beranggapan apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, apa yang dia perbuat itu sudah yang terbaik menurut inya. Kembali lagi kepada mohon maaf ke medsos. Ada istilah pemahaman begini. Ada orang sudah mengaji Al-Qur'an tapi masih dapat kiriman dosa. Ada sudah berumrah tetap dapat kiriman dosa. Ada sudah sembahyang, sudah rajin ke masjid, tetap dapat kiriman dosa. Sudah inya bersedekah, beramal baik, tetap mendapat dosa. Ini dosa apa ini? Padahal orangnya sudah berbuat, tapi dapat kiriman dosa terus. Ya, biasanya ibu-ibu ini yang berbuat. Merasa nggak ibu-ibu? Tapi nggak semua ibu-ibu. Ibu-ibu yang K7 menghendak bertiktok. Siapa tahu berjoget-joget, mentang-mentang bungas, muka putih, hidung mancung, body baheno, pokoknya aduhai lah. Ini membuat TikTok, wah, berjoget, bendera ngeria. Dari belakang itu, kali kotang aja kelihatan warnanya. Dari belakang itu, celana dalam ngecap, berjoget, bertiktok. Orangnya meninggal, atau orangnya masih hidup, sudah naik umrah, sudah haji, sudah baca Al-Quran, sudah kan berbuat dosa, tapi dapat kiriman dosa terus. Kenapa? Karena dia memasang profil, memasang di IG, di Instagram, di status daripada HP-HP di mass media, di dunia maya. Berapa orang yang melihat, seumpama sampai situ penggemarnya sampai 10.000, maka sehari yang di-share 10.000 itu dosa ditimpakan orang itu. Nah, bahayanya itu, ibu-ibu dirawat, dijaga titipan Tuhan yang bungas muka ini. Putih mulus, hidung mancung, body, aduhai, bahenol montok. Wah, ujar laki-laki. Kalau sudah kayak begitu ya, laki-laki mana yang nggak tergiur? Laki-laki yang masih normal pasti syahwat. Kalau melihat body-body yang bagus kayak begitu, nggak syahwat, berarti terganggu dengan kelaki-lakiannya. Duduk persoalannya kita ada iman, dijaga pandang. Maka dalam keterangannya nggak dilihat mubazir, dilihat takut dosa. Mubazir jadi barang bagus. Nah, ngaliam urusannya. Di dalam Islam, sebenarnya Islam itu indah. Islam itu mengajak umatnya, jangan sampai umatnya banyak masuk neraka. Oleh karena itu pendidikannya mulai mau tidur, dari bangun tidur sampai tidur lagi diatur, ditunjukkan jalannya. Kenapa? Itu semua karena Rasulullah pengen umatnya semuanya masuk surga, pengennya kayak begitu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Semua umatku itu nanti akan masuk surga, illa man aba, kecuali orang itu kada mau.
Kemudian ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ilaman aba, siapa mereka yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah?" Ya Rasulullah menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Ujar Rasulullah, orang yang mau taat, mau tunduk perintahku, begitu datang bulan Ramadan, maunya berpuasa, habis berpuasa menjelang Ramadan, menjelang Syawal, mau berzakat fitrah, banyak duit, mau mendaftar haji, mau bersedekah, mau beramal amal baik. Nah, itu gambaran orang yang ingin masuk surga. Tapi waman nausani faqad abah. Tapi barang siapa yang durhaka kepadaku, maka itu orang yang membangkang. Orang yang kada hendak untuk masuk surga. Ini persoalannya. Makanya Islam itu mendidik begitu indahnya. Nggak mau yang sakit-sakit menyakiti awak itu. Makanya di dalam Islam sesuatu yang menyakiti itu diharamkan. Contoh apa yang menyakiti? Bertato. Tato itu sakit, diharamkan oleh Islam. Kenapa? Satu sakit, yang keduanya menutupi aurat. Aurat apa? Aurat wudhu. Kalau sudah nggak wudhu, siapa tahu junub. Kalau orang berumah tangga pasti ada mandi besar. Kalau nggak mandi besar, berkelahi terus sama bini. Kenapa mandi besar? Iya, kan habis hubungan harus mandi besar. Nah, kalau mandi besar mulai ujung rambut sampai ujung kaki nggak boleh yang menutupi, walaupun itu satu helai. Apalagi tato. Kalau tato itu ditusuk dulu pakai jarum, hanya disiram tinta. Ya, satu tusukan jarum itu inya masuk ke dalam lubang itu, kemudian ditutup oleh tinta. Tinta itu nggak masuk untuk anggota kulit kita. Nah, kalau ketika kita mandi besarnya nggak sah, maka wudhunya juga rusak, kemudian sembahyang kada sah juga. Nah, inilah persoalannya. Makanya diharamkan di dalam Islam. Dalam bimbingannya luar biasa Islam itu. Nah, satu persoalannya kalau mau mengamalkan selamat, amalkan dengan bacaan bismillah. Ini satu pendidikan Islam. Banyak amalan-amalan dalam Islam itu yang mengarahkan supaya untuk keselamatan kebaikan diri kita semua, dunia dan akhirat. Satu amalan yang kalau pengen mengamalkan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah hidup kita berkah. Dan insya Allah berkat Bismillahnya Allah Subhanahu Wa Taala pasti ikut campur dalam berkah Bismillah itu. Pasti sudah. Ini ada seorang suami, ini rasa kada percaya dengan bacaan Bismillah. Kenapa? Melihat bini hendak memasak, megang sayur, hendak mengiris-iris itu kuah sayuran, diiris-iris Bismillahirrahmanirrahim. Hendak mencuci sayuran Bismillahirrahmanirrahim. Hendak berlipat Bismillahirrahmanirrahim. Hendak naik sepeda motor Bismillahirrahmanirrahim. Hendak pakaian baju Bismillahirrahmanirrahim. Hendak menghadapi laki Bismillahirrahmanirrahim. Apa berkatnya? Ujar laki ini. Apa gerang berkahnya Bismillah? Hendak ulun tes bini ulun ini. Apa? Sedikit-sedikit Bismillah, sedikit-sedikit Bismillah. Bini ini mengamalkan kullu amrin ribalin la yubtada bi bismillah fa aqta wa abtar. Segala sesuatu perbuatan apabila tidak diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, maka putus berkahnya. Si bini mengamalkan ini. Jadi segala perbuatannya digawe pokoknya bismillah terus. Cuman laki ini hendak mengetes berkah bismillah ini sampai di mana gerang. Akhirnya dites ini. Waktu makan dilepaskan cincin perkawinan, dilepasnya. Yang ini cincin perkawinan kita kalau inggih. Tolong pan ulun lepas hari ini, simpanakan cincin ini. Simpanakan cincin ini. Inggih yang diambilnya oleh bini. Habis diambil, diintipnya sama laki, di mana dihendak ini cincin. Kada taunya dihendak di lemari tamu situ. Oh, di situ. Singkat dicerita, cincin itu diambil oleh bini, diambil oleh laki, dibawanya ke pinggir laut, ditimbai di situ sekuat-kuatnya.
Pikiran kita hilang sudah cincin perkawinan ini. Tapi apa ceritanya? 1 minggu kemudian betakun laki ini. Kan sudah ditimbai nih. Berarti timbai, menimbai kada tanggung-tanggung. Kada ada bepadah sama bini, ke laut. Ditimbai sekuat-kuatnya. Hendak mengetes nih. Bismillah tadi. Dan kita semua menjadi saksi. Berkah bismillah inilah Allah Subhanahu wa ta'ala turut campur dalam berkah bismillah itu. Apa kejadiannya? 1 minggu kemudian cincin itu dicari. Setelah ditimbai laki itu dicari, ditakunakan kisahnya. Pura-pura kada tahu laki. Yang mana cincin ulun semalamnya ulun titipakan? Diambilkannya di tempat yang sama. Diberiakannya. Anda yang lah. Iya, pian kalau hendak menyimpan akan suruh nyimpan ulun simpan nih. Kada ya nih. Dalam perasaan ditutupin ya. Sembunyikan padahal ini sudah ditimbai, kenapa masih ada? Dari mana cincin ini, pian? Oh, pen ini ada sesuatu nih. Ada sesuatu sembunyikan nih. Oh, berarti ada apa-apa dengan cincin ini. Kok bisa ada ini masih yang? Iya. Kayak apa kisahnya? Oh gini ya, Nek. 2 hari yang lalu ulun minta tolong sama pian kalau minta tolong apa? Menukarkan iwak, ditukarkannya iwak yang ganal di pasar. Ketika iwak itu dijulung oleh bini dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim, di perut iwak itulah cincin ditemukannya. Ini kalau enggak turut campur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkah bismillah ini, mungkin nggak akan terjadi. Dalam benak akal kita hilang sudah cincin itu. Setelah itu laki tahu berkahnya bismillah, karena mau mengetes lagi. Takutannya musik kita yang hilang burung kemana nanti mencari ketulahan, ketakutan. Kenapa? Ketakutan, ketulahan ini macam-macam ya. Bisa juga hilang burung, di mana dicari? Kada wani lagi. Ini berkah bismillah. Jadi kita yakin aja, inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah, agama Islam. Yakinlah dalam akidah kita, tetap di dalam Islam. Ni'matul mauti fi dinillah. Senyaman-nyamannya orang meninggal dunia, orang yang mau menetapi agama Islam. Tapi Islam itu singkatan juga. Pian bepada Islam tapi nggak mengamalkan Islam, dusta pian. Apa Islam itu? Isya. S subuh. Ya. D L itu zuhur, DLU, HUR, L zuhur. A-nya asar, M-nya maghrib. Jadi kalau semua mau olah KTP nih, namanya disebut agama Islam, tapi yang mengolah ini jarang sembahyang maghrib. Kalau ditulis Islam, dusta orang ini. Mestinya Islam, M-nya hilang. Kenapa? Islam hakikatnya melakukan sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini selesai. Nah, inilah Islam. Islam itu indah. Kemudian disebutkan asyaratu nafarin layak bilallahu salatahum. Ada 10 golongan. Di mana 10 golongan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima salatnya mereka. Pertanyaannya, adakah kita masuk di dalam golongan 10 ini? Nah, mari kita sama-sama kita dengarkan. Inilah ajaran Islam, risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk kita semua. Apakah kita masuk dalam golongan 10 ini? Kalau masuk, tinggalkan. Kalau kada, neraka kita dapat. Judulnya apa? Kalau 10 ini kita amal, kita masih menggaui, kemudian kita masih sholat, maka sholatnya ini termasuk dalam ayat Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Kalau kita melakukan sholat beribadah masih 10 digawe, sia-sia kita. Jadi apa yang kita usahakan, kita bangun malam tahajud tapi masih menggawi perbuatan yang 10 ini, maka sia-sia. Yang pertama, ya, yang pertama adalah orang yang sholat sendiri tanpa membaca surat Al-Fatihah. Bagaimana dalam riwayat disebutkan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salatnya enggak sah apabila sembahyang itu tanpa membaca Fatihatil Kitab atau baca Fatihah. Berlagaknya alim, ya, di luar suka menceramahi orang, tapi belelain pendapat. Surat Al-Fatihah waktu sembahyang kada dibaca. Makanya kelebihannya kalau kita berjamaah di masjid, ketika kita lupa membaca Fatihah, sah tetap sembahyangnya. Kenapa? Karena diwakili jamaah yang lain atau imam sudah baca. Tapi kalau sendirian di rumah, membaca Allahu Akbar, diam aja, kada membaca apa-apa. Nah, ini sembahyangnya kada sah. Maka karena sembahyang ini juga harus sempurna. Jangan kelihatan rajinnya itu waktu maghrib isya saja. Karena as-salatu miftahul jannah. Surga itu apa? Kunci salat itu adalah kuncinya surga. Makanya dikatakan di sini fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang-orang yang sholat. Kenapa orang sholat mendapat neraka wail? Jangan sampai di sini aja, ada lanjutannya. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang mereka sholat tapi lalai. Artinya apa? Allahu Akbar, tapi dalam benak pikirannya itu bukan yang difikir itu lillahi ta'ala, mengharap ridho Allah. Mengharap ridho Allah hampir nggak ada. Dunia isinya. Sehingga mohon maaf, sembahyang asar 5 rakaat, ada yang 6 rakaat, perasaannya masih 2 rakaat ditambahi terus. Kenapa? Karena pikirannya dunia. Sembahyang nggak dipikir, niatnya untuk niat kita ini kan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, nggak ada apa-apa. Ya, niatnya sembahyang itu. Nah, makanya kita ini biar belagak sembahyang rajin ke masjid, tapi mohon maaf, niat dalam benak hatinya itu bukan mengharap ridho Allah. Nah, ini nilainya kosong. Makanya kita ketika sholat itu betul-betul dalam benak hati hanya mengharap ridho Allah, hanya mengharap ridho Allah itu saja. Kalau tanpa diingatkan dalam benak pikiran, ya masuklah dalam fawailul lil musallin, mendapat neraka wail bagi orang-orang yang sholat itu. Ini orang-orang yang lupa di dalam sembahyang. Sembahyang iya, tapi lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, nggak sah lagi man amma qauman wahum lahu karihun. Yani seorang imam yang dibenci makmumnya. Artinya ada seorang ambisi menjadi imam, tapi makmumnya kada ketuju. Nggak diketujui, nggak disenangi ini sebab karena perbuatan maksiatnya. Bukan karena urusan pribadi. Kalau mohon maaf, imam ini yang jadi imam nih merebut mantan ulun nih seumpama. Karena punya pacar, hendak dikawini, diserobot sama imam. Nah, masalah pribadi benci yang demikian ini nggak masuk. Bencinya makmum ini disebabkan sidin seumpama bacaannya kada fasih. Ini syarat imam itu diantaranya harus fasih. Arti fasih itu ketika mengucapkan huruf hijaiyah, alif sampai iya, nggak ada yang fatal. Ya mohon maaf, satu huruf aja kalau ada yang merusak, sebetulnya nggak boleh jadi imam. Nah, kita harus sadar diri juga
imam-imam kita juga harus sadar juga, kalau seumpama mulut atau tutur kata pengucap huruf hijaiyah sudah mulai berkurang karena uzur, sudah mohon maaf membongkok, sudah seumpama bacaannya sudah berkurang, giginya rontok, bacaannya sudah berubah itu. Nah, tahu diri sudah, walaupun bacaannya waktu anum itu harat ini apa ini kori provinsi nasional seumpama, tapi sudah tua. Di waktu anum itu kan giginya masih sempurna. Ketika sudah tua, giginya terpaculan, tinggal 2. Makanya orang berkisah dari Banjarmasin sampai Tanah Bumbu, giginya tetap 2. Kok bisa ya? Nyatain orang memahami dikirain gigi mobil atau sepeda motor yang 2 terus, katanya gigi seorang yang tinggal 2. Giginya tetap 2. Yang gigi 1 mulai dari Banjarmasin sampai sini ya tetap gigi 1. Dikirain mobil yang dinaikinya bergigi 1 terus. Ya menurut kita mana bisa gigi 1. Nggak taunya gigi seorang yang tinggal 1, makanya gigi 1 terus. Nah, jadi seorang imam harus tahu diri juga. Nah, huruf ra ini yang menjadi fatal. Kalau kita ada orang sebetulnya kalau mengucapkan ra aja nggak bisa, itu fatal sudah. Kalau kita yang tahu, kita menjadi makmum, maka harus sembahyang lagi. Itu lebih bagus daripada mengimami seorang imam yang huruf hijaiyahnya ada yang fatal. Atau seseorang yang mohon maaf karena saking fasihnya shin, mengucapkan shin bagus. Shin, wah bagus benar. Tapi telanjuran mengucapkan fa, sin, sod, shin, 4 huruf sama. Sehingga pun ngomong harian mengucapkan susah betul nggak bisa. Bisanya apa? Susah betul. Kenapa? Ada orang kayak begitu. Ini enggak. Karena kebiasaan huruf shin yang sidin bisa, huruf yang lain nggak bisa. Fa-nya lepas. Karena fa itu begini. Fa digigit. Fa. Ada sin, ada sod, ada shin. Sidin bisanya shin aja. Nggak bisa jadikan imam. Nah, ini tugas panitia. Kalau ada yang begini, wah, mohon maaf, diganti dulu tugas panitia. Karena mohon maaf, panitia ini tanggung jawab, ya, tanggung jawab mempertanggungjawabkan memilih imam bacaannya kada bagus, bacaannya kada tepat, hati-hati ini, hati-hati. Sampai-sampai ngomong hariannya, ya tadi mengucapkan sin biasa nggak bisa, akhirnya susah betul ini. Hari ini kita buka puasa pakai susu. Kenapa? Susu, S-nya nggak bisa. Lagi-lagi tugas imam. Jadi man amma qauman wa hum lahu karihun. Ini sembahyang jamaahnya kada sah. Seorang imam yang mana kaumnya benci nggak suka, pada itu diantaranya bacaan kada baik, atau seorang imam banyak berbuat maksiat atau durhaka, banyak fasik. Itu ada yang seumpama mohon maaf, jamaah yang lain ini tahu sidin bacaannya bagus, tapi salah satu jamaah ada yang melihat, atau 2 atau 3, ketika ke Jakarta, katuju ke hotel atau katuju ke diskotik, yang mohon maaf habar-habar itu di Jakarta kalau diskotik itu ada yang bugil, nggak ada pakaian, ada yang di Jakarta sana model macam gitu. Nah, kalau seorang imam ada kayak begitu, ada saksinya bertiga, laporkan ke panitia. Jangan lagi dia ambil imam sidin ini. Kenapa? Fasik, banyak berbuat dosa orang ini. Mending Pak Haji Halide aja. Sidin gak ada main perempuan masalahnya. Ada yang main perempuan, bini seorang. Ya, bini seorang. Para bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam penyampaian ulun sebetulnya ada 10 golongan orang yang amalnya sia-sia. Ulun hari ini hanya 3. Ya. Hanya dua yang ulun nyebutkan. Kalau kita lanjut mungkin panjang lagi. Cukup. Oh, tambah sedikit lagi. Yang kedua,
Yang ketiga, tadi yang pertama orang sembahyang sendiri tanpa baca Fatihah. Yang kedua itu seorang imam yang dibenci makmumnya. Yang ketiga adalah ulun tambah satu lagi. Setengah 7 kita sedang lah ya, satu lagi nanti sambungannya pada pertemuan yang akan datang. Yang ketiga adalah orang yang tidak mau berzakat. Orang yang nggak mau berzakat dalam riwayat disebutkan faman shalla as-salata wa lam yu'addi zakah la yaqbilullah as-salata. Yani barang siapa yang sholat, orang ini sudah sholat tapi tidak mau mengeluarkan zakat, ya, nggak mau mengeluarkan zakat, maka sembahyangnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Dan zakat ini nggak hanya zakat fitrah aja, ada zakatul mal, ada zakat harta benda, zakat simpanan kita. Kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo kan dalam 1 tahunnya. Kalau zakatul mal itu 85 emas full, 24 karat. Gambarannya nisab syaratnya 3. Ini mau ulang sedikit keterangannya dulu. Kenapa orang yang sholat tapi nggak mau mengeluarkan zakat, sembahyangnya sia-sia belaka? Karena orang yang kada mau mengeluarkan zakat fitrah itu sebetulnya uang yang telah dizakati. Zakat fitrah, anggaplah semua fitrah itu 2,5 kilo, atau zakatul mal. Zakatul mal itu syaratnya tadi ulun sampaikan 85 emas full, 24 karat. Caranya, nisabnya itu pada tahun, kalau tahun ini berarti ditanyakan tukang emas. Emas full itu 1 gramnya berapa? Kalau seumpama sekarang 2.500.000, maka 2.500.000 dikalikan 85. Itu masuk hitungan nisab atau ukuran pertama. Wajib. Yang kedua, itu haul, berputar 1 tahun. Kalau digenap, itu kalau nggak salah 250 kalau nggak salah totalnya. Kalau nggak salah, anggap digenapkan kalau seumpama duit kita melebihi dari nisab, seumpama 300 nih duit kita. Nah, berarti sudah masuk kalau duit 300 yang tabungan kita nih. Kalau 300 sudah melebihi, karena total daripada harga 2.500.000 dikali 85 itu kurang lebih 200 sekian-sekian. Kalau duit kita 300 berarti sudah masuk. Syarat kedua itu haul, berputar 1 tahun, dan yang ketiga adalah milkut tam, milik sendiri bukan gabungan. Nah, kembali lagi berapa zakatnya? 1.000.000 dikeluarkan. Berarti 1.000 dikalikan 85 tadi. 1 jutanya. Kalau duitnya 300 berarti 25 dikali 300 karena duitnya digenapkan jadi 300 juta. Jadi 25.000 dikali 300 duit simpanan kita. Itu tiap tahun. Tiap tahun. Kalau nggak dikeluarkan, sembahyangnya sia-sia. Kenapa? Karena uang yang mestinya harus dikeluarkan milik orang sebetulnya. Cuman kita yang begawi. Di dalam Islam ditakar harta kita. Makanya kalau kita ketika zakat fitrah nggak mau mengeluarkan zakat fitrah, ketika ada harta kita sampai 0,5 M seumpama nggak mau dikeluarkan, tetap aja kita makan, sama itu memakan ampun orang. Jadi memakan harta yang haram inilah menghalang-halangi pahala sembahyang, ibadah umroh, ibadah haji kita terhalang dengan makanan ampun hak orang ini. Para bapak ibu hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, 10 yang hendak ulun sampaikan, namun kita lihat waktu jual yang memisahkan di antara kita. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Salah khilaf mohon beribu-ribu maaf atas segala kekurangan dengan segala kerendahan hati. Ulun minta ridho, minta maaf ya.
Apabila ada kesalahan, kekurangan, bila ada sumur di ladang, boleh kami numpang mandi. Bila ada waktu dan kesempatan panjang, insya Allah akan kita sambung kembali. Akhirul kalam, adallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil fatihati wa sab'il masani an taftah lana khair wa an tafaddala 'alaina wa an tu'amilana mu'amalata li ahli al-khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tahfadhana fi adyanina wa anfusina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa bu'sin mudarin innaka wali kulli khairin wa mutafaddilan bi kulli khairin wa mu'tin li kulli khairin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين من يجعل المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.